Bab 3441, Yanxi Hanba. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Zombie, tidak seperti zombie di alam semesta, lebih berbahaya dan dianggap sebagai makhluk jahat, bukan untuk alam semesta. Di antara 5 bentuk zombie, kaku putih dan kaku hitam umumnya berjongkok di mayat-mayat, karena mereka belum hancur, sehingga mereka dapat bertahan sementara. Tetapi begitu Anda melompat ke bentuk ketiga, pertumbuhan zombie membutuhkan lebih banyak kehidupan dan darah, dan Anda harus keluar dari mayat dan memulai bencana. Zombie pada tahap ini pada dasarnya akan dihancurkan. Zombie yang dapat tumbuh menjadi bentuk keempat mayat terbang jarang langka, karena setiap mayat terbang membutuhkan setidaknya 1000 tahun kehidupan. Bentuk ketiga mayat, seringkali tidak tumbuh sejauh ini, dibunuh lebih awal. Sepanjang zaman, ia telah tumbuh menjadi zombie, yaitu mayat kekeringan dan tanah. Hampir tidak ada seorang pun, hanya satu di zaman kuno. Karena keunikannya, nama asli zombie wanita ini telah lama dilupakan, tidak lagi disebutkan, tetapi disebut bentuk kelima dari zombie kekeringan. Sebagai mayat, kekuatannya alami, bahkan jika tidak mencapai sakral kuno seperti naga emas dan kura-kura raksasa berongga, tetapi itu harus menjadi yang tertinggi di bawah sakral tertinggi, dan harus sama dengan kekosongan keberadaan level. Namun, apa yang saat ini disegel dalam harta ini hanyalah sumber pengetahuan tentang kekeringan, dan tubuhnya mungkin telah musnah di masa lalu yang jauh. Meskipun roh kesedihan dan kesedihan leluhur suci tidak terlalu mengerikan, tetapi juga memiliki keadaan lingkungan suci ke-15, sumber kesucian suci sudah menjadi kekuatan besar, menunjukkan orang bijak dari zaman kuno. Kekeringan dan mayat-mayat, betapa kuatnya tubuhnya. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan kuat yang sekarang berjongkok di kehampaan di sekitar mereka. Sekarang itu hanya sumber kekeringan. Asal-usul segel suci dan kuno yang disegel dalam kabut asap harus lebih dari satu pandangan, dan yang lainnya masih di tengah-tengah tidur, tetapi pada saat ini, mayat-mayat telah terbangun, dan mereka memiliki dunia ke-15. Budidaya ini, dengan cara ini, telah membawa rintangan dan variabel yang tak terbatas pada harta pemurnian. Belum lagi, memurnikan Baoluo. Saat ini, tampaknya sulit untuk mengumpulkannya saja. Di antara kolom cahaya merah muda, domain internal kalajengking berasap telah diaktifkan karena kebangkitan leluhur suci. Keinginan hari ini luas dan lebar, seperti karpet merah muda bergelombang merah muda yang besar, dan di karpet ini, rawa-rawa leluhur bernyanyi dan menari. Adegan ini aneh dan tidak bisa berkata-kata. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang berani memasuki kolom cahaya merah muda dan mengumpulkan Baoluo? Dalam hal itu harus diserang oleh rawa leluhur. Tidak ada keraguan tentang itu. Akibatnya, banyak pembangkit tenaga listrik bertabur bintang di kekosongan langit, setelah keterkejutan dan seruan awal, dengan cepat jatuh ke dalam keheningan yang sunyi. 10 naga, dan leluhur yang tidak memiliki alis, dan seterusnya, semuanya telah mengunci alis mereka dan jatuh tenggelam. Mereka jelas berpikir untuk menghancurkan zombie. Yesuan juga tenggelam dalam pemikiran. Di hadapan sumber buas dan cerdik dari tingkat energi yang hebat, dia juga sakit kepala, dan dia tidak dapat menggunakan penindasan yang kuat. Mungkin, proyeksi keinginan kura-kura Taiko dapat membantu. Setelah beberapa kerja keras dan tidak membuahkan hasil, tiba-tiba Yesuan memancarkan rumah-rumah mewah, dan kemudian melambaikan cangkang kura-kura kuno yang tertutup di dunia abadi. Proyeksi keinginan kura-kura Taiko mengendalikan seluruh tubuh kura-kura ini. Meskipun karas mayat adalah kekuatan besar, tetapi di bawah kendali kehendak kura-kura Taiko, tidak boleh ada gelombang, dan itu ditakdirkan untuk ditekan. Pada saat ini, dengan Yesuan mengeluarkan cangkang kura-kura kuno dari dunia abadi, pemandangan kekuatan-kekuatan kuat di udara virtual di sekitarnya semuanya berkumpul, dengan rasa kewaspadaan. Jelas, orang-orang ini memahami kengerian proyeksi kura-kura Taiko. Jika Yesuan ingin menembak, mereka tidak memiliki kesempatan sama sekali. Jika mereka ingin merokok, mereka harus dibawa pergi oleh Yesuan, dan mereka bahkan memiliki tembakan atau tangkapan. Tidak ada kemungkinan, jika tidak, itu akan dihancurkan oleh Yesuan untuk mengendalikan kehendak kura-kura Taiko. Batalion perang dan leluhur tanpa alis bertukar mata dengan jarak yang kosong. Mereka semua melintas di tengah kalajengking. Inilah yang mereka harapkan untuk dilihat. Begitu Yesuan berhasil, mereka akan mendorong gelombang dalam kegelapan, tidak peduli apa yang harus dipicu. Kebingungan,
sehingga Yesuan mengambil kesempatan untuk mengubah identitasnya. Dan mereka berdua akan mengikuti dalam kegelapan, dan setelah ladang bintang laut kura-kura, mereka akan menunggu kesempatan untuk mengambilnya. Namun, kekuatan lain jelas tidak akan mau berhenti di sini, dan beberapa benteng kecil telah mendengar suara-suara dari para pemimpin kekuatan tertentu. Penguasa Nether, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak bersaing denganku demi asap? Kaisar Nether Emperor sebenarnya sedang makan dan minum, memegang sepotong kehidupan di tangannya. Apakah kamu berencana untuk memakan ritme dunia? Petik 2. Ya, terlalu jelek untuk dimakan dan diubah. Terlalu jelek, itu menghina. Sebelum saya kalah, saya telah mengatakan bahwa apakah itu biaya perlindungan atau pemerasan yang disengaja. Anda telah memperoleh banyak keuntungan, bahkan jika Anda ingin bersaing dengan saya untuk mendapatkan harta, setidaknya Anda tidak boleh menggunakan kura-kura Taiko. Kekuatan dari proyeksi wasiat, ini agak tidak tahu malu. Di antara mereka, bahkan dinasti kekaisaran keluarga kerajaan, Nagatuazi do 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 do, meskipun lautan kura-kura itu luas, itu hanya tepi alam semesta kedua. Setelah seorang teman kecil, kamu datang dari alam liar, bukankah seharusnya kamu rela menyerah pada sisi ini? Petik 2. Kehadiran pasukan teratas dari 3 bidang alam semesta utama, terlalu banyak untuk menjadi terlalu banyak, untuk tetap berada di garis, dan saling bertemu di masa depan. Meskipun wacana ini bersifat eufemistik, ancaman peringatannya sangat jelas. Yesuan bahkan mencibir. Dengan mata putih, aku menjawab langsung ke masa lalu tanpa kesopanan apapun, lihat ibumu. Hantu tua yang sudah mati, bagaimana Tuhan melakukan sesuatu, kapan kamu perlu mengambil kakimu sendiri dan 3-4. Sekali lagi, percaya atau tidak, Tuan muda ini akan segera menekanmu. Kamu, gas beraroma naga itu berubah menjadi merah dan mengangkat tangannya ke arah Yesuan yang menunjuk dari kejauhan, tetapi dia tidak berani bersikap keras kepala. Terlalu banyak yang harus dilakukan. Melihat pihak lain akhirnya tidak lagi mendengkur, Yesuan mendengus, tetapi tidak terus mengumpat, gelisah di antara jari-jari kanan, bahkan ketika menyuntikkan kekuatan darah ke telapak kuku. Booming, pada saat berikutnya, guntur dan guntur datang dari langit. Sebelumnya, keinginan besar kura-kura Taiko pernah muncul, dan tidak ada ketegangan di langit di atas lautan kura-kura. Sambil menghela nafas lega, Yesuan bahkan menyebarkan pandangan sekilas masa lalu, mencoba berkomunikasi dengan keinginan kura-kura, dan kemudian wajahnya tiba-tiba berubah saat Yesuan mengeluarkan cangkang kura-kura kuno itu lagi, dan menyuntikkan kekuatan ki dan darah ke dalamnya, memanggil. Proyeksi kehendak kura-kura Taiko, dan segera menyebarkan pengetahuan dan berkomunikasi dengannya. Tak lama kemudian, pikirannya tiba-tiba muncul suara tebal yang mengungkapkan makna dari perubahan besar, asap telah lahir, misi telah berakhir, kura-kura telah menghilang, dan orang-orang kuno kembali ke pasar. Booming, boom, tanpa menunggu Yesuan bereaksi, bagian atas kepala yang ditutupi dengan seluruh bagian bidang bintang kura-kura dari proyeksi kehendak kura-kura Taiko yang besar, kemudian tiba-tiba bergetar, mulai menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Adegan ini terlalu tak terduga, Yesuan tercengang di tempat. Di langit virtual di sekitarnya, di antara armada kekuatan tingkat atas dari 3 bidang alam semesta utama, kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya juga melihat ke atas. Kemudian, secara tidak sadar mengumpulkan garis pandang ke arah Yesuan. Pada saat ini, dia berjongkok di atas benteng bintang singa hitam dari suku singa perang. Dia memegang cangkang kura-kura kuno di tangannya dan memegangnya di atas kepalanya. Wajahnya sangat sombong, tetapi wajahnya lamban. Melihat kembali suara kata-kata yang terdengar di benakku, tubuh Yesuan tertegun dan seluruh orang itu tidak baik. Jelas, proyeksi keinginan kura-kura Taiko ini telah berjongkok dari hari-hari awal zaman kuno hingga saat ini, menunggu kelahiran kabut asap. Sekarang, Baoluo ini telah resmi lahir, dan misi penyu Taiko selesai, dan itu akan segera hilang. Meskipun Yesuan tidak tahu apa pentingnya misi ini, dan siapa yang memberikannya kepada keinginan kura-kura Taiko, tetapi satu hal yang tidak diragukan lagi, selama kebenaran terungkap, maka situasinya akan sangat berbahaya. Sebelum dia ganas dan tak tahu malu, Yesuan sendiri tahu lebih baik daripada orang lain. Di bidang bintang laut kura-kura ini, sekarang dia benar-benar musuh, dan mereka semua tidak sabar untuk menekannya. Salah, benar-benar kesalahan. Memikirkan hal ini, Yesuan sekali lagi menggigil dan menggigil.
Menghadapi tatapan membingungkan dari sekeliling, dia panik dan bersembunyi. Cara itu harus dibuka salah. Leluhur ini memiliki cahaya redup dan kemudian melihat ke belakang. Cobalah, biarkan Firaun beristirahat. Kartu, tidak sampai kata-kata Yesuan selesai, dia mengangkatnya tinggi-tinggi dan mengangkat telapak tangan kanannya di kepalanya, dan tiba-tiba ada suara retakan sesuatu. Pada saat ini, tubuh Yesuan kaku, wajahnya hijau, kondisinya refleksif, dan dia berbalik secara mekanis. Kemudian seluruh wajahnya bergetar, dan yang hitam bisa bertarung dengan dasar pot. Rusak. Cangkang kura-kura kuno di tangan itu benar-benar rusak. Meskipun bagian atas baju besi ini hanya 7 lapis pertama dari latihan imajiner, dan Yesuan telah diperbaiki, pada level ini, A ini tidak ada artinya baginya. Namun pada level lain, bagi Yesuan saat ini, yang ini penting, dan itu sepenuhnya adalah keberadaan jimat. Bahkan jika bayangan kura-kura Taiko di langit menghilang, selama kehidupan ini masih ada di tangannya, maka kekuatan teratas di sekitar langit imajiner akan takut padanya karena ketakutannya. Lakukan gerakan radikal. Meskipun pemandangan proyeksi kehendak mantan kura-kura menghilang memang telah menyebabkan kecurigaan mereka, orang-orang ini tidak berani menguji dengan mudah. Lagi pula, jika tebakannya tidak benar, Yesuan marah, sangat mungkin menemukan beberapa nasib buruk untuk membunuh ayam dan monyet. Untuk ini, Yesuan juga sangat menyadari, jadi bayangan kura-kura di langit menghilang. Meskipun dia sangat ingin mendengarkan, dia tidak terlalu panik. Dia mencoba menutupinya dengan kata-kata. Namun sekarang, dengan pecahan kura-kura yang terjepit di antara dirinya, semuanya berbeda. Jika dipatahkan secara pribadi, maka akan ditutup. Namun, dia sekarang sangat menarik perhatian, dan kehidupan terjepit di telapak tangan kanannya. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, bahkan jika itu adalah glaukoma, dia pasti telah menghancurkan pemandangan hidupnya. Jelas dan tak tertandingi, kehidupan ini telah hilang, bagaimana proyeksi keinginan kura-kura. Ini jelas merupakan ritme hal-hal besar. Jika tidak ada kecelakaan, dengan lenyapnya jimat Yesuan, kekuatan-kekuatan kuat di sekitar kekosongan imajiner, langkah selanjutnya pastilah laporan, ritme balas dendam. Untuk semua ini, Yin 7 dan orang-orang lain di benteng singa hitam juga memahami bahwa pada saat ini, Bibrida lama dan lama semuanya tercengang. Di sekitar kekosongan, yang terkuat dari 3 kekuatan teratas dari 3 alam semesta utama, awalnya lamban, dan kemudian terkejut, diikuti oleh ekstasi, beberapa orang mulai tertawa. Kecelakaan seperti itu terlalu mengejutkan, dan semua orang tidak dapat diprediksi, tetapi setelah menyadari apa yang terjadi, pikiran mereka segera berubah. Jika Anda ingin merokok, Anda tidak akan dapat mengumpulkannya. Kekuatan kuat dari pasukan di sekitarnya tidak akan takut untuk terbang menjauh. Mereka hanya bisa menunggu dan melihat. Itu adalah leluhur Yin Mozu, tetapi dimungkinkan untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk melaporkan kebencian terlebih dahulu. Bagaimanapun, menganggur juga menganggur. Bahkan kedua orang itu, bahkan yang dilanda perang dan alis, mengerutkan kening saat ini, dan mereka ragu-ragu di tengah pertempuran. Mereka sedang mempertimbangkan apakah akan mengubah rencana sebelumnya, dan segera mengambil gambar dan membawa Yesuan untuk mengambilnya. Bagaimanapun, meskipun keinginan untuk merokok adalah harta karun kuno, dan itu adalah harta karun yang luar biasa dari orang-orang kuno, titik ini, hanya dari sekarang dengannya untuk bangun, tampaknya ingin dilahirkan bersama, mayat kuno kekeringan dapat melihat 1 atau 2. Itu hanya asal mula pemujaan spiritual konyol yang disegel di dalamnya, dan itu sudah menjadi keberadaan negara besar ke-15 di dunia. Bagaimana dengan segel kuno lainnya di bawah Luo? Setelah harta karun ini disempurnakan, itu sama saja dengan menunggu kendali penuh dari beberapa kekuatan besar. Ini benar-benar harta karun. Setelah disempurnakan, beberapa harta karun kuno di bawah Luo akan sepenuhnya terbangun. Berapa banyak hal yang dapat Anda hancurkan musuh pada saat yang sama? Apakah ada yang lebih nyaman dari ini? Selain itu, dikatakan bahwa segel itu dicetak di alam liar. Bagi perbaikan pria, ini bukan hanya senjata, tetapi juga harta karun keindahan yang harum. Ketika tidak ada seorang pun secara pribadi, korbankan harta karun ini. Kenikmatan macam apa yang bisa memanggil layanan suci yang disegel di dalam. Bahkan perang dan leluhur, seperti leluhur dan leluhur, tidak dapat mengabaikan harta ini, dan semuanya didambakan. Karena alasan ini, bahkan jika kesetiaan rubah tidak sama dengan ciptaan,
Susunan obat adalah 3, ditambah teknologi perang mekanis dan harta kuno Raja Wang Ding setelah perang dan leluhur alis ragu-ragu. Bagaimanapun, saya masih menyerah niat untuk segera menembak. Meskipun rubah itu penting, mereka tidak mau menyerah, mereka ingin mendapatkan semuanya. Pada saat ini juga tatapan Yesuan pada jalan yang lebih buruk dan lebih buruk di sekitarnya, dan akhirnya dia tidak tahan lagi. Setelah menggigit dalam kegelapan, dia akan menyilangkan hatinya, bahkan ketika wajahnya berteriak. Apakah ini ritme pemberontakan? Ayo, lompat keluar dari burung dan cobalah. Leluhur ini akan menekannya di tempat untuk menunjukkannya padamu. Ayo, lompat dari burung itu dan cobalah. Leluhur ini akan menekannya di tempat untuk menunjukkannya padamu. Dihadapkan dengan intip-intip di puncak dunia, ketiga kekuatan besar di alam semesta, Yesuan berteriak di permukaan, tidak ada apa-apa di permukaan, bagaimana kalau memecahkan cangkang kura-kura? Jangan lupa di sini, di mana? Jangan lupa siapa yang memecahkan cangkang kura-kura itu untuk para leluhur. Hei, ada beberapa hal hebat yang bisa dilakukan dengan kemampuan ini. Bagaimanapun, leluhur dari saudara-saudara leluhur dan makam adalah kekuatan tertinggi yang melampaui hiruk-pikuk. Apakah kamu berani menggertak para leluhur di wilayahnya? Anda dapat mencobanya. Akibatnya, kekuatan-kekuatan dahsyat di udara virtual di sekitarnya tiba-tiba tercengang, dan wajah itu sekali lagi menunjukkan keraguan. Mereka hampir melupakan keponakan ini. Selain proyeksi kehendak kura-kura Taiko, di balik neteret respek yang berdarah ini, seluruh keluarga kura-kura masih berdiri. Keluarga itu baru saja keluar dari sebuah keluarga, dan sudah berada di akhir dunia ke-15. Kultivasi patriark berada di luar ranah Qiankun, dan leluhur keluarganya jelas akan lebih kuat. Leluhur kura-kura ini sebelumnya telah mengundang Netherlord, dan juga memberikan kehidupan pada cangkang kura-kura kuno, hubungannya bisa umum. Di sini masih ada bidang bintang kura-kura, ada keluarga kura-kura, yang memalukan dan bermartabat dari Nether, masih sepenuhnya mampu melintasi keberadaan, tidak ada yang berani memprovokasi. Menyadari hal ini, kekuatan-kekuatan dahsyat di sekitar langit imajiner kecewa, tetapi setidaknya orang yang berdarah itu tidak dapat lagi menggunakan kehendak kura-kura Taiko untuk bersaing dengan mereka demi harta abadi. Sungguh suatu penghiburan. Aku memikirkannya, semua orang yang berkuasa tiba-tiba menjadi dingin, dan dengan enggan menyingkirkan gagasan untuk segera mengirimkan kesulitan kepada Yesuan. Semua permusuhan, atau menjauh dari ladang bintang laut kura-kura, lalu mengatakan bahwa Belanda memiliki hari untuk keluar dari sini. Krisis dimulai, dan segera terangkat lagi. Hati Yesuan menghela napas lega, dan tidak berani terus berteriak. Jangan sampai itu benar-benar menyebabkan dewa datang dan menjadi keras, dan kemudian dibongkar sepenuhnya. Kemudian dia memutar alisnya dan jatuh tenggelam lagi. Situasi hari ini sangat tidak menguntungkan baginya. Meskipun kekuatan-kekuatan kuat dari pasukan di sekitar langit tidak pernah diserang, tetapi bagi Yesuan, harta kuno adalah hal-hal yang harus dimiliki, dan sekarang mereka telah kehilangan keinginan kura-kura Taiko. Dengan bantuan proyeksi, jika Anda ingin mencapai ini, itu akan menjadi sulit dalam sekejap. Dengan kekuatannya sendiri untuk bersaing dengan lebih dari 100 pasukan teratas dari 3 alam semesta utama, Yesuan juga akan menyinggung mereka semua, termasuk dalam keberadaan level tikus jalanan. Dalam hal ini, memenangkan harta karun liar dan berat luo, hampir mustahil. Hei, tepat ketika Yesuan memutar alisnya dan memikirkannya, suara biola merdu tiba-tiba datang dari ruang yang jauh di arah tertentu, dengan napas pembunuh yang tajam. Meskipun suaranya tidak besar, sebenarnya membuat hati Yesuan bergetar. Hatinya benar, dan dia segera secara tidak sadar mengikuti suara itu. Di arah yang sama, pembangkit tenaga listrik peringkat atas yang dikelilingi oleh kolom cahaya merah muda di langit di sekitar langit imajiner berbalik dan melihat ke arah piano. Sosok ramping melangkah di kehampaan, melintasi ujung garis pandang. Rok hitam tidak cukup, rambut putih seperti salju, itu adalah Zhao Lingyi. Salah satu dari 4 makhluk surgawi besar dari Teran, dibudidayakan sebagai suamuang tingkat ke-9, yang sekarat dari dinasti, penguasa istana kebencian, memiliki harta karun kuno dan membenci piano. Itu juga putri penguasa rumah ke-6 dari mantan. Rumah ke-10, dan hampir menjadi istri dari istri Yesuan. Tentu saja, Yesuan dipaksa untuk menikah, tetapi masalah itu diungkapkan kepada dunia oleh Tian Qianzi. Oleh karena itu, di mata orang-orang di dunia, Zhao Lingyi memang
menjadi istri Ye Xuan, dan alasan mengapa dia jatuh dari debu ajaib juga karena Ye Xuan dibenci oleh cinta. Itu dapat digambarkan sebagai cinta yang dalam, luka yang penuh kebencian, ditakdirkan untuk hidup. Pada saat ini, wajah Zhao Lingqi ditutupi dengan kain kasa hitam, tetapi Ye Xuan masih mengenalinya sekilas. Faktanya, hal yang sama berlaku untuk kekuatan teratas di langit virtual. Meskipun saya tidak melihat wajah saya memiliki gaun hitam, rambut putih, dan piano ajaib di bahu saya. Itu semua adalah tanda tangan Zhao Lingqi. Tidak, dia tidak bisa dipanggil Zhao Lingyi sekarang. Sekarang dia adalah gadis debu ajaib. Suara dengungan pembunuhan sebelumnya berasal dari Yukin yang ramping di bahunya. Wanita debu ajaib, dari debu ajaib, pesta pora, meskipun piano adalah seorang pejuang, tetapi tidak ada suasana lembut dan lembut wanita seperti itu, bahkan biola, ada di pundak, suasananya dan agung. Piano ini disebut kebencian, suaranya dapat memanipulasi hati, mengendalikan kesedihan dan kegembiraan, dan mengungkapkan ilusi tak terbatas pada tingkat jiwa. Di kamp pemahaman, itu telah lama menjadi pembunuh besar yang terkenal. Kelasnya adalah harta karun kuno, asal-usulnya bahkan lebih luar biasa. Rumornya berasal dari hal-hal kuno. Sutra ulat sutra disempurnakan, dan bahkan seluruh tubuhnya sebenarnya diukir dengan sepotong Paulonia hitam Phoenix dari 9 penjara terpencil. Tentu saja, pemilik Paulonia hitam Phoenix ini bukanlah Phoenix umum. Itu adalah Phoenix mayat hidup dari 9 penjara terpencil. Meskipun bahan utamanya berasal dari 9 penjara terpencil, tetapi permukaannya dipenuhi dengan cahaya putih yang lembut, suara pianonya dapat membuat orang merasa tenang dan damai, dengan kekuatan misterius yang dapat mendominasi jiwa semua hal, ini adalah hal yang sakral. Sayangnya, pemurnian piano ini tergoda oleh iblis hati, dan menerobos jalan ajaib, mengaku sebagai iblis, dan nama kebencian piano ini berasal dari ini. Dengan piano ini, wanita debu ajaib menjadi terkenal dalam pertempuran pertama, dan menjadi salah satu dari 4 generasi besar umat manusia. Dia pernah duduk di kehampaan dan mengorbankan Guqin, berlutut dan membelai. Setelah puluhan pembangkit tenaga listrik bertabur bintang, mereka menghadapi pemandangan mimpi buruk, yang ditekan oleh suara sihir Guqin yang langsung dilepaskan. Beberapa dari mereka ada tanpa kerusakan, dan segera mereka terbangun dengan tenang. Tepat ketika mereka baru saja berbalik dari neraka Jiuyi, seluruh orang itu kosong dari kekosongan dan hatinya terluka. Sisanya tidak tertahankan, dan mereka telah terluka dalam berbagai tingkat. Bahkan ada banyak cedera serius. Ada juga beberapa orang yang telah jatuh secara langsung. Dalam kengerian Guqin, yang terwujud dalam tingkat jiwa Guqin, rohnya hancur total. Ini jelas merupakan kengerian kekuatan, dan pembunuh besar yang tidak dapat diprediksi. Saat ini, wanita debu ajaib datang dengan kebencian ke piano ajaib. Tujuannya tidak diragukan lagi, tetapi juga untuk memperjuangkan harta karun kuno. Setelah menyadari hal ini, kekuatan bintang dari berbagai kekuatan di kekosongan langit tiba-tiba mengerutkan kening dan hati mereka tenggelam. Ye Xuan bahkan lebih sensitif terhadap kulit kepala. Bagi wanita ini, dia tidak canggung. Karena semua yang sebelumnya, Ye Xuan adalah korban yang sebenarnya. Jika dia tidak kuat, dia akan menderita penghinaan pada saat itu. Setelah memasuki debu ajaib, dia berhubungan dengannya. Ye Xuan masih sedikit bersalah. Ini adalah ritme keluarga. Lama, pada saat inilah juga terjadi kecelakaan yang membuatnya semakin tak terduga. Karena dengan wanita debu ajaib selangkah demi selangkah di langit yang jauh, pikiran Ye Xuan, kali ini juga merupakan nada perintah sistem yang familiar. Hei, selamat kepada tuan rumah, temukan pembawa sistem. Tuan rumah, gadis debu ajaib, tingkat pertama kehampaan. Evolusi sistem, perubahan menengah. Catatan, direbut. Hei, selamat kepada tuan rumah, sistem bersaing untuk mengaktifkan tugas. Persyaratan misi, taklukkan gadis debu ajaib. Hadiah keberhasilan misi, toko sistem lain untuk menukar harta, opsional. Hukuman kegagalan misi, sistem ditelan, tuan rumah dihapus. Saat sistem meminta dalam pikiran, wajah Ye Xuan pertama-tama tetap, kemudian dia akan menyerah, dan kalajengking akan mengeluarkan kecurigaan. Dia belum melihat Zhao Lingyi. Jika pihak lain adalah pembawa sistem sebelumnya, tugas kompetisi sistem yang secara otomatis dipicu oleh 2 pembawa sistem untuk pertama kalinya seharusnya muncul sedini mungkin. Artinya, sistem fagositosis dalam tubuh Zhao Ling tidak tersedia sebelumnya,
dan dia hanya diperoleh setelah dia jatuh ke dalam debu ajaib dan menjadi gadis debu ajaib. Pada titik ini, pernyataan terakhir dari kalimat pertama nada perintah sistem juga merupakan bukti. Hal ini membuat Yesuan tiba-tiba merasakan krisis. Dia tidak tahu sampai saat ini bahwa sistem melahap yang asli dapat dirampas. Sistem melahap dalam tubuh wanita debu ajaib diambil dari orang lain belum lama ini. Orang yang kehilangan sistem internalnya, tampaknya tidak ada ketegangan, pasti telah jatuh. Yesuan telah bertemu dengan dua host sistem sebelumnya, yaitu Xiao Yaozi dan Peri Yingxia, tetapi dibandingkan dengan mereka berdua, bahaya gadis debu ajaib ini jelas lebih kuat. Pertama-tama, sistemnya tidak hanya dicekik oleh stasis darah, tetapi juga metamorfosis menengah, dan Yesuan, tentu saja, meskipun tingkat evolusi sistem keduanya menengah, tetapi arah perubahannya pasti berbeda. Menurut dugaan Yesuan, arah sistem fagositosis dalam tubuh wanita debu ajaib harus ditelan oleh sistem. Ya, saling melahap antara sistem. Poin ini telah dinyatakan dengan jelas dalam kata-kata pikiran Yesuan. Setelah misi kompetisi sistem ini gagal, sistem internal Yesuan akan ditelan oleh sistem lain. Sebagai tuan rumah, Yesuan akan musnah. Adapun konsekuensi dari kegagalan pihak lain, masih sama seperti sebelumnya, hanya membayar harta karun di toko pertukaran afiliasi sistem, selain menjadi bawahan oleh sistem penelanan Yesuan. Itu tidak akan ditelan, dan tuan rumah tidak akan musnah. Ini tampaknya tidak adil, dan penyebab situasi ini hanya dapat disebabkan oleh sifat heterogen dari sistem lain. Dan titik ini, itu juga ditakdirkan untuk kengerian wanita debu ajaib, Yesuan dan haknya, hanya bisa menang, sekali kalah, adalah untuk mati. Selain itu, kekuatan kultivasi wanita debu ajaib itu juga telah melampaui Xiao Yaozi dan Peri Yingxia, yang terakhir adalah kesempurnaan Agung Suanguang tingkat 9 skala besar ke-11, sedangkan wanita debu ajaib, tetapi memiliki dunia ke-12 dari tingkat pertama kehampaan yang diperbaiki. Jangan melihat celah di antara hanya satu langkah kecil, tetapi tatanan kecil ini adalah ranah besar yang tidak dapat diabaikan. Kultivasi Yesuan hanya ranah tingkat kelima dari ranah terbesar ke-10. Wanita debu ajaib itu lebih dekat kedua ranah daripada dia. Tanpa menggunakan kekuatan magis dan harta karun yang kuat seperti Yu Tianzu dan Lady Yin, tantangan yang dihadapi Yesuan kali ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jangan lupa, ada juga instrumen magis yang tidak dibenci di sisi lain, tidak dapat diprediksi, dan tidak dapat diremehkan. Pada saat yang sama, ketika pikiran Yesuan membunyikan suara sistem. Suara sistem muncul di otak debu ajaib yang datang dalam kehampaan. Tugas kompetisi sistem pada awalnya relatif, bukan unilateral. Namun, dalam dua kompetisi sistem yang Yesuan alami sebelumnya, identitas aslinya belum bocor. Apakah itu Xiao Yaozi atau Peri Yingxia, dia tidak tahu identitas aslinya, bahkan identitas aslinya. Xuan Huangzi adalah seorang anak, mereka tidak tahu. Ini mungkin variabilitas evolusi sistemik Yesuan, setidaknya salah satunya. Gadis debu ajaib saat ini, meskipun menentukan fakta pembawa sistem Yesuan, tetapi juga tidak tahu identitas aslinya. Namun, karena itu adalah pembawa sistem, maka satu hal yang pasti, yaitu, Yesuan tidak lain adalah hantu akhir zaman kuno, dia adalah pria yang kuat. Pada titik ini, Yesuan segera menyadari bahwa wajahnya berubah dan dia diam-diam berteriak. Sangat disayangkan bahwa dia belum menemukan cara untuk menyembunyikan fakta ini. Gadis debu ajaib yang melintasi langit melintasi udara telah mengeluarkan suara. Dari jarak 1000 mil, garis pandang tertuju pada tubuh Yesuan, mengerutkan kening, ternyata kamu adalah pria yang kuat, bukan dari alam liar, tetapi mengapa Tuan selalu memiliki perasaan deja vu. Mendengar wacana ini, Yesuan menggigil dan menggigil. Wajahnya begitu cerah, apakah hidung wanita itu begitu sensitif? Gadis ini sebenarnya hampir mengenali dirinya sendiri. Untungnya, dia hanya merasa seperti sudah saling kenal. Kalau tidak, jika dia ada di sini saat ini, dia akan marah. Segera setelah itu, dia menyadari bahwa reaksinya tampaknya agak terlalu radikal. Perubahan wajahnya terlalu jelas. Itu jelas merupakan reaksi setelah dihancurkan. Dia sudah berteriak-teriak, dan dia bahkan merasakan kalajengking hitam di dalamnya. Beberapa tatapan mencurigakan dari tembakan, dari Yinki dan kelompok etnis Yinmo lainnya. Apa yang kudengar, Tuan Neter sebenarnya palsu. Bagaimana ini mungkin? Apa yang tidak mungkin? Apakah wanita debu ajaib itu perlu berbohong tentang masalah ini? Dia tidak punya keluhan dengan pria itu,
dan dalam kapasitasnya, jika tidak yakin, bagaimana dia bisa tiba-tiba mengatakan kata-kata seperti itu. Jangan sibuk sekarang, wanita debu ajaib itu juga penguasa rumah pertama, dan pendiri Istana Kebencian, pencetus gunung. Ya, karakter-karakter ini secara alami menyukai bulu, tidak mungkin untuk berbisik, dia memiliki salurannya sendiri yang pasti. Dan ekspresi wajah pria itu tidak Anda lihat. Reaksinya terlalu intens, itu jelas tertangkap, sebuah perasaan. Ini bisa sangat menarik. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan para idiot Yin Mozu di benteng singa hitam. Mereka disamarkan sebagai leluhur oleh barang palsu. Mereka dipanggil oleh Bibrida tua, tetapi mereka masih sombong. Meneriakkan Xianfu selamanya. Hahaha, pegangan tertawa besar. Kentut, kentut, gadis iblis, Anda sengaja berspekulasi. Ini jelas dalam kata-kata iblis untuk membingungkan publik. Suara konyol dari pasukan kuat yang tidak menunggu pasukan di sekitarnya telah jatuh, dan suara auman singa hitam, yang tidak jauh dari sisi tubuh Yesuan, telah pingsan, dan ujung tombak menunjuk ke gadis debu ajaib yang berada ribuan mil jauhnya sebenarnya ditegur di depan umum. Hei, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu juga menyalahkan Tuhan? Wajah wanita debu begitu berat sehingga dia telah terkunci di wajah Yesuan sebelum garis pandang. Pada saat ini, itu telah dipindahkan, menyapu ke benteng bintang singa hitam dalam kegelapan, dan batu giok kuno yang jatuh di bahu akan berada di dada, pegang dengan satu tangan dan lambaikan. Pada saat yang sama, mulutnya tiba-tiba menjadi keras, suaranya begitu keras, dan sepotong kecil kekosongan bergetar sedikit, benci itu, darah ajaib membunuh, Suara piano samar-samar, mengungkapkan makna pembunuhan yang tajam dan tak tertandingi. Saat suara biola terdengar, dari batu giok kuno di tangan debu ajaib, pisau berdarah besar menjerit, dan ketika jatuh, itu menunjuk ke benteng singa hitam. Qinwei ini bisa sangat kuat dan memiliki metode serangan yang berbeda. Pembunuhan hantu, pembunuhan darah adalah dua dari wanita debu ajaib yang telah ditunjukkan. Di alam semesta ketiga, medan bintang Kam Fantasi Teran, wanita debu ajaib menjadi terkenal dalam pertempuran, pianonya yang penuh kebencian, menunjukkan kekuatan sihir. Ada banyak bintang kuat di langit, dan setiap orang yang mendengar suara piano terpengaruh oleh hati dan ilusi. Ilusi semacam ini sebenarnya bukan ilusi, tetapi memiliki kekuatan untuk membunuh. Pada akhirnya, setelah perang, ada beberapa orang kuat bertabur bintang yang jatuh ke dalam kekuatan kebencian piano, dan mereka telah kehilangan nafas kehidupan tanpa keluar dari ilusi piano. Pada saat ini, ada sejumlah besar tiga kekuatan teratas di udara virtual di sekitarnya. Meskipun gadis debu ajaib itu tidak jinak, dia tidak sombong seperti Raja Rubah, dan tidak mungkin melihat dunia sebagai sesuatu yang tidak berarti. Terlalu bodoh untuk menunjukkan kekuatan pembunuh ajaib piano ini sesuka hati. Suara piano akan sepenuhnya membunuh semua keberadaan di bidang bintang ini, dan tidak diragukan lagi ada terlalu banyak musuh. Karena alasan ini, pada saat ini, dia membenci Qinwei, itu adalah darah. Pembunuhan darah, dibandingkan dengan serangan jarak jauh tanpa pandang bulu dari pembunuhan ajaib, objek target kunci lebih tepat. Pada saat ini, pisau berdarah besar dari tangkai besar adalah singa hitam langsung dengan diameter 100.000 meter. Benteng bintang, bahkan Yesuan, yang tidak jauh dari singa hitam, tidak termasuk dalam ruang lingkup serangan. Kali ini, tujuan debu ajaib jelas untuk mengajar Yin 7 yang tidak kalah dengannya. Yesuan secara alami tidak bisa membiarkan ini terjadi, dan wajahnya langsung tenggelam, dan dingin di hidungnya. Kesannya tentang Zhao Lingqi tidak bagus saat ini. Saat ini, ketika pihak lain tiba, itu segera memberinya banyak masalah, dan kedua belah pihak sekarang bermusuhan dan tidak dapat diselesaikan. Jika tidak, begitu Yesuan berada dalam misi kompetisi sistem ini dalam kegagalan, dia akan membayar harga kehidupan, jalan menuju evolusi akan terputus, dan sistem melahap tubuh akan dirampas oleh pihak lain. Semua ini Yesuan tidak dapat terima. Ditambah dengan tugas kompetisi sistem ini, hukuman sistem setelah Yesuan dan gadis debu ajaib gagal tidak sama, tampaknya sangat tidak adil, hati Yesuan tidak kecil. Pada saat ini, saya melihat bahwa wanita debu ajaib itu sombong dan angkuh. Kata-kata pisau berdarah dari para raksasa singa jelas merupakan irama benteng berbintang singa hitam. Dia sudah sangat marah. Dengan piano yang rusak, ada 5 orang dan 6 orang. Di hadapan leluhur ini, saya ingin menundukkan leluhur saya. Apakah Anda mencoba untuk ditekan? Berteriak, berteriak. Dengan suara dingin di mulut,
Yesuan melambaikan 2 kali berturut-turut, dan menembakkan 2 tinta hijau lemah dari telapak tangannya. Angin yang tercetak akan naik, dan sekejap mata akan berubah menjadi 2 cakar hijau raksasa. Cakar neter sekarang, pisau langit berdarah pergi ke tubuh wanita debu ajaib untuk pergi, menghalangi serangan lawan, ingin melawan. Booming, hei, suara gemuruh besar, yang semuanya adalah pisau besar dan berdarah bertabrakan dengan cakar hijau tua, meledakkan badai energi yang mengerikan, sepotong kecil kekosongan menjadi bingung, dan badai energi yang mengamuk membuat alam semesta kosong. Ayunan, menghadapi cakar hantu lain yang melesat ke kepala, gadis debu ajaib itu tak kenal takut, dan melambai lagi sambil mencibir, energi berdarah melesat keluar dari tubuh kuno itu, sekali lagi memicu ledakan energi yang mengamuk. Di sekitar kehampaan, kekuatan-kekuatan dahsyat dari 3 alam semesta utama tercengang. Kekuatan semacam ini terlalu menakjubkan. Apakah itu dewa-dewa kuno dan para hantu, atau harta karun kuno, piano itu jauh dari langit berbintang pada umumnya. Dapat terjadi, kali ini perang, meskipun itu hanya tabrakan singkat, tetapi sangat indah dan boros, langit penuh dengan warna-warna cemerlang, sungguh mengejutkan. Pada saat inilah kekuatan-kekuatan dahsyat di udara sekitarnya berpikir bahwa pertempuran ini akan segera berlanjut, dan perubahan yang tidak disengaja akan terjadi. Hei berburu, badai yang menggulung tiba-tiba datang, dari sisi lain alam semesta, kehampaan, bendera kulit binatang hitam berdarah, tiba-tiba melayang di langit, tetapi ukurannya 100 kaki, tetapi mentransmisikan napas ganas yang tak berujung, menabuh gendang langit. Bahkan kekosongan itu samar-samar beresonansi, mengarah ke pertempuran Tu dan Non-Alis dan kekuatan besar lainnya yang menarik perhatian, dengan warna yang menghangatkan hati. Tepat di belakang bendera kulit binatang hitam berdarah, jubah hitam rambut hitam melangkah maju, wajahnya dingin, garis-garis di wajah seperti pisau, memperlihatkan suasana yang dingin dan tegas. Ketika saya melihat sosok ini, seseorang segera berseru, dan pada saat yang sama, asal-usul bendera kulit binatang hitam berdarah ini terdengar, dan itu mengkhawatirkan. Setan buatan manusia, salah satu dari 4 makhluk surgawi besar dari Teran, yang dibudidayakan sebagai urutan ke-9 Suanguang, keturunan iblis kuno, kuil suci, dan harta suci. Adapun bendera binatang buas dari kengerian yang perkasa ini, itu adalah iblis dan harta karun. Dikatakan bahwa ketika orang-orang kuno berada di alam liar, ada seorang pendeta suci Taiko yang kuat, bernama Chiyou, yang lain dengan kuku, 4 mata dan 6 tangan, kepala besi tembaga, telinga jongkok seperti pedang, kepala dengan tanduk, orang tidak dapat menuju, bahkan suara-suara dapat disebut oleh angin dan angin. Dan ini sangat keras, pertempuran bela diri, membunuh makna yang tebal, dan kemudian disebut iblis kuno, dan beberapa orang menyebutnya iblis. Ini cici. Saat Mozu dipamerkan, akan ada pembunuhan berwarna merah di bagian atas bendera. Ini tidak dapat diprediksi. Jika Anda bisa menunjukkan energi Anda akan bisa memanfaatkannya. Asap sialan ini, kuil ini dihormati, kalian semua pergi. Saat seruan dari jalan-jalan di sekitarnya bergema, iblis kalajengking berwajah dingin itu bergoyang, dan langkah kakinya yang melangkah telah mencapai binatang hitam berdarah dari para raksasa, mengangkat tangannya dan mencubit tiang bendera hitam. Booming. Raungan, gelombang lambaian yang tampaknya acak ini, tetapi dari bendera Mozu, beberapa raksasa dewa iblis kuno, semuanya adalah tanduk berdarah, mengerikan, meraung dan bergegas ke sinar merah muda. Tujuan dari subkategori ini jelas, dan begitu sampai pada kolom cahaya merah muda tempat senjata berat kuno ingin berasap, ia bahkan mengucapkan kata-kata kasar, mengatakan bahwa harta karun yang berat ini telah dilihatnya, dan ia telah menuduh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di udara sekitarnya agar segera pergi. Begitu, sombong, bahkan lebih dari penguasa setia yang telah membuat sensasional 3 bidang kosmik belum lama ini, dikelilingi oleh udara virtual, kekuatan teratas dari 3 bidang alam semesta utama, semuanya tiba-tiba menjadi gila, mengaum dengan keras. Pada saat ini juga, di dalam benak Yesuan, perintah sistem yang familiar juga bergema lagi, dan tiba-tiba membuatnya mengalihkan pandangannya lurus. Yang lain, begitu hidup. Hei, selamat kepada tuan rumah, temukan pembawa sistem. Tuan rumah, Yun Mozi, batalkan urutan pertama, evolusi sistem, perubahan menengah. Hei, selamat kepada tuan rumah, sistem bersaing untuk mengaktifkan tugas. Persyaratan misi, terima Yun. Hadiah keberhasilan misi,
toko sistem lain untuk menukar harta, opsional. Hukuman kegagalan misi, toko sistem untuk menukar harta, biarkan pihak lain memilih. Dengan kedatangan iblis, pikiran Yesuan tidak lagi menangguhkan suara sistem yang dikenalnya. Kali ini, wajahnya terlihat sedikit lebih baik, tidak sesuram sebelumnya. Bagaimanapun, meskipun sistem fagositosis pada kalajengking juga merupakan variabilitas tingkat menengah, arah mutasinya tidak diketahui saat ini, setidaknya tidak seganas wanita debu ajaib. Itu dirampok secara paksa dari pembawa sistem lain dan memiliki sifat perampasan. Meskipun tugas kompetisi sistem antara Yesuan dan Sunzi juga diaktifkan, hukuman untuk kegagalan tugas itu adil. Namun, wajah Yun Mozi telah berubah sepenuhnya pada saat ini. Dalam benaknya, sistem juga membunyikan suara sistem, dan para pesaing muncul dua sekaligus, satu adalah Yesuan, satu adalah gadis debu ajaib. Bagi Yesuan, dia menatap langit dari 1000 mil, dan melihat kecurigaan-kecurigaan di tengah pasukan. Di wilayah alam semesta ketiga, kalajengking pernah bermain melawan melahap, Yesuan saat ini memberinya perasaan samar dan akrab. Tetapi dengan sangat cepat, penglihatannya menjauh dari Yesuan, dan dia berbalik ke arah lain dari gadis debu ajaib. Wajahnya suram dan menampakkan martabat, ketika kamu pertama kali melihatmu, kamu jelas bukan. Aku tidak bisa memikirkannya. Jika ada hal seperti itu benar-benar kecelakaan bagi kuil. Karena itu, Yun 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 Jing Jing, Yun 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 akan ditelan oleh sistemnya, lalu ada dan dimusnahkan, sungguh menjengkelkan. Kata-kata mengatakan bahwa tidak ada kepala, dan kekuatan kuat di sekitar langit virtual menjadi bingung. Beberapa monster tua sepertinya telah melihat sesuatu, dan mereka semua tenggelam. Namun meskipun Yun 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 Yun, namun, dua tugas kompetisi sistem yang terjadi pada saat yang sama membuatnya tidak dapat mengurusnya. Pada saat ini, iblis telah menyingkirkan hati yang menghina, dan bendera sihir ditampilkan dalam gelombang, dan kemudian ribuan dewa iblis dikendalikan dan diputar ke arah itu, meraung ke arah wanita debu ajaib. Meskipun harta itu penting, tetapi sekarang tugas kompetisi sistem lebih mendesak, kegagalan akan terhapus, yaitu, dia tidak bisa mengabaikannya. Terlebih lagi, jika Anda ingin merokok, Anda ada di sana. Jika Anda tidak melihat situasinya, Anda tidak perlu khawatir. Bahkan Yezi tidak terburu-buru. Bahkan tujuan terpenting adalah debu ajaib. Karena alasan ini, kekuatan kuat yang awalnya meraung di kehampaan langit tiba-tiba menghentikan tubuh mereka dan tidak lagi mendekat. Beberapa dari mereka tiba-tiba melihat pemandangan perubahan tiba-tiba di mata, jadi mereka semua tidak jelas. Dan menyerang gadis debu ajaib, bahkan harta karun tidak mengabaikan asap. Hei, kalian berdua bergandengan tangan, dan Tuhan akan menekannya bersama. Kalajengking debu ajaib berada di tengah kalajengking, dan sosok itu telah duduk di kehampaan di udara. Lengan kanan memiliki punggung tangan, dan suara gong terdengar. Dua naga darah raksasa bergegas keluar dari Gukin. Mulutnya marah dan meraung dan bergegas ke Yesuan dan iblis itu. Raungan, raungan. Dalam sekejap mata, 4 dewa iblis berkaki 1000 yang bergegas keluar dari bendera penyihir terjerat dengan salah satu naga berwarna darah, dan naga berwarna darah lainnya, yang berjarak ribuan mil dari yang bergegas, dekat dengan mata. Kemudian, cakar akan ditekan ke Yesuan. Aku benar-benar menguap, nadanya lebih besar dari satu. Leluhur ini adalah 2 boneka kecil yang bisa kamu tekan. Yesuan mencibir, bentuk tubuhnya bergoyang, dan dia tidak mundur. Dia melambaikan tinta hijau dan memukulnya. Angin bertiup dan berubah menjadi cakar hijau tua setinggi 1000 kaki. Ekor naga, hujan cahaya energi merah tua mengalir, memantulkan sepotong kecil kekosongan. Hei, naga berdarah itu meraung, meskipun itu adalah tubuh energi, tetapi karena kebencian Gukin, itu jelas memberinya semacam sihir, dan itu tampak sangat lincah. Setelah ekor naga itu terdegradasi, itu benar-benar mengilhami keganasan. Sebuah gulungan akan pergi ke Yesuan lagi. Nguyen Klau Yesuan telah digunakan lebih dari sekali, pada dasarnya itu adalah sekilas, itu sangat sederhana, tetapi pada kenyataannya, darah neter semacam ini jelas bukan masalahnya, perubahan lain belum terungkap sebelumnya, adalah karena ketajamannya yang tak tertandingi, itu hampir merupakan satu cabang sederhana, dan pada dasarnya telah mencapai tujuannya dan memecahkan masalah.
Perubahan lain yang lebih rumit dalam kekuatan magis sama sekali tidak diperlukan. Tapi kali ini, dua naga darah 1000 kaki yang dipanggil oleh piano ajaib jelas sangat luar biasa. Titik ini, dari naga darah 1000 kaki lainnya, bahkan dapat mencapai yang keempat, secara langsung menghalangi Yun Yun Chi 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 susu 4000 kepala dewa iblis dapat dilihat. Dengan cara yang sama, di sisi Ye Xuan, cakar hantu yang selalu tidak menguntungkan, tiba-tiba mengenai suatu saat, hanya untuk menyingkirkan ekor naga dari naga darah berkaki 1000 ini, tidak sepenuhnya meruntuhkannya. Dengan cara ini, perubahan cakar neter yang lebih rumit akan memiliki tempat untuk digunakan, bahkan jika Ye Xuan ingin bersembunyi, itu tidak mungkin lagi, karena dengan statusnya saat ini sebagai orang suci, selain sihir supernatural ini, yang lainnya tajam. Berarti tidak dapat ditampilkan. Cakar neter, cakar neter. Ye Xuan mencibir, menghadap naga berdarah yang bergegas ke yang tertegun, dan tiba-tiba berteriak. Pada saat berikutnya, ribuan cakar hijau tua yang baru saja memotong naga dari naga berdarah telah meledak, dan energi hijau tua yang mengamuk mengembara di kehampaan, dan itu berubah menjadi sekejap mata. Dewa tinta hijau besar dari raksasa, raksasa yang berjongkok di belenggu hutan, sekejap mata, seperti teleportasi umumnya melaju cepat. Kemudian, mulut lebar talas hijau tua itu tiba-tiba terbuka, tetapi ditelan oleh naga berdarah dengan bentuk tubuh yang sama. Yang terakhir berjuang di tengah jalan dan menghilang sepenuhnya. Hei, setelah menelan naga berwarna darah, dewa hijau tua itu menjerit di langit, dan dahak yang membara mengeluarkan warna berdarah, dan sesak napas meningkat, dan bentuk tubuhnya juga pusing, mencapai 2000 kaki yang sangat besar. Ini jelas merupakan efek peningkatan kekuatan dari energi yang diperoleh oleh naga berdarah itu. Hei, di langit yang jauh, gadis debu ajaib yang duduk bersila tiba-tiba mengangkat tangannya dan menarik warna merah cerah di antara jari-jarinya. Dia terbelah oleh senar yang putus di lantai pertama. Ekspresi wajahnya juga merupakan kegilaan instan, dan suaranya berseru, kekuatan supernatural macam apa ini? Bisakah kamu menelan naga darah dari senar ke-9 biola iblis? Benci piano ajaib, ada 9 senar. Setiap senar dapat memadatkan naga darah. Dan untuk naga darah ini, Wei Neng jauh melampaui naga darah biasa dari Qin ajaib Qin Wei. Ini telah diverifikasi sebelumnya. Wanita debu ajaib membenci dua naga darah yang dipadatkan oleh senar ke-8 dan ke-9 Guqin. Yang satu tidak dapat sepenuhnya memusnahkan bahkan cakar hantu, dan yang lainnya dapat memblokir 4 dewa iblis berkaki 1000 yang dipanggil dalam bendera penyihir dengan satu musuh 4. Meski begitu, ketika perubahan kedua cakar neter terungkap, setelah cakar disembunyikan, yang satu ini telah memotong kehidupan naga, Kowloon, tetapi masih tidak dapat lepas dari nasib ditelan. Darah naga jatuh, senar ke-9 putus, dan jari wanita debu ajaib hanya trauma. Yang lebih serius adalah antifagosis, yang telah menyebabkan cedera internal tertentu padanya, dan membenci Guqin, dan itu perlu diperbaiki setelah perang. Dalam pertempuran ini, kekuatannya benar-benar terpengaruh. Lagi pula, jika 9 senar piano ini sempurna, dan ada trik membunuh yang hebat, 9 naga darah akan keluar, akan ada perubahan yang lebih misterius. Tetapi pada saat ini, saat senar ke-9 runtuh, kehidupan Kowloon pertama untuk sementara menghilang. Pembunuhan terakhir piano ini, dalam pertempuran ini, telah sepenuhnya kehilangan kesempatan untuk muncul di dunia. Dalam menghadapi semua ini, gadis debu ajaib membenci kemarahan, tatapannya tiba-tiba menjadi canggung, dan dia bersumpah pada Ye Xuan, sialan, istana ini adalah niat sesaat, tetapi kamu telah kehilangan piano ajaib. Hari ini, kamu pasti akan mati. Hei, 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 tangan wanita debu ajaib itu melambai, terlepas dari darah di antara jari-jarinya, bergoyang di lutut kebencian Guqin, darah mengalir. Hei, Qinming 3 arah, naga 3 lago, dan kebencian diri dalam tubuh iblis, sekali lagi menyerbu keluar 3000 naga raksasa. Kali ini, naga 3000 kaki memiliki lebih banyak darah, tetapi yang kelima dan keenam dengan 3 senar ke-7. Benci 9 senar, senar pertama adalah yang terkuat, senar ke-9 adalah yang terlemah, dan seterusnya. Kali ini, 3 naga darah yang bergegas keluar dari tubuh semuanya lebih kuat dari yang sebelumnya. Dan kali ini karena senarnya diwarnai oleh ujung jari wanita debu ajaib, itu juga menambah kekuatannya. Saat ini, 3 naga darah bergegas keluar pada saat yang sama, salah satunya menyambut kalajengking, dan 2 lainnya mengelilingi cangkul hijau tua.
Perang itu meningkat dalam sekejap, dan kekosongan kecil ini pun teraduk. 2 dari 4 jenius besar Terran, ditambah misteri identitas, ketidaktahuan akan yang benar dan yang salah, mereka bertiga semuanya suci, pertempuran tanpa akhir. Di sekitar kehampaan, kekuatan teratas dari 3 alam semesta utama telah lama tercengang. Semua ini agak berantakan, dan ketiga belah pihak berada dalam kekacauan. Mereka bahkan tidak tahu apa alasan perang itu. Singkatnya, ketiga orang ini seperti kehidupan masa lalu, dan mereka tidak akan dapat bertemu satu sama lain. Di permukaan, mereka adalah musuh debu ajaib, tetapi sebenarnya tidak demikian, karena antara Yesuan dan Iblis, tangkapan anak kosong itu juga akan menyelinap satu atau dua ke sisi lain. Itu pasti ritme dari ketiga pihak. Ini tercengang, 3 orang muda yang cantik, temperamen ini terlalu menakjubkan, bukan? Sulit untuk bertemu ketika Anda bertemu, Anda harus berjuang untuk yang kuat dan kuat. Selain itu, yang mengejutkan mereka adalah cara yang ditunjukkan ketiganya. Di antara ketiganya, wanita debu ajaib dan iblis kalajengking adalah yang terkuat, dan mereka adalah kultivasi tingkat pertama dari kekosongan dunia ke-12, sebanding dengan karakter usia tua di beberapa kelompok etnis. Status neter yang biasa-biasa saja lebih menyimpang, hanya lubang tingkat ke-10 yang merupakan tingkat kelima, tetapi didasarkan pada perubahan kompleks dari hantu dan cakar, dan yang direbus keras dan 2 kekosongan manusia telah menjadi seimbang. Ciciki, iblis mengaum, benci piano, naga darah. Ada lebih banyak hantu dan cakar, dan kekuatan kalajengking hijau tua itu ganas. Keduanya kuno dan supranatural, dan standar tinggi dari pertempuran ini adalah bahwa beberapa generasi yang lebih tua tidak diizinkan untuk saling memandang. Mereka mendesah bahwa zamannya berbeda. Ombak sungai yang semendorong ombak, zaman itu milik orang-orang baru, mereka adalah ombak sebelumnya, takut segera setelah itu, semua akan mati di pantai. Hei, raung, hei, naga darah meraung, dewa iblis meraung, hijau tua dan tawa terpencil, dan tubuh energi dari 3 kekuatan gaib dan harta karun berat saling terkait dalam kehampaan ini, dan setelah waktu minum teh, mereka telah bertarung bersama secara menyeluruh. Mesin udara Haotian menutupi sebagian kecil kehampaan, dan Yesuan dan Iblis serta sosok Iblis semuanya dikaburkan. Di luar area perang ini, para leluhur yang dilanda perang dan leluhur-leluhur alis menghancurkan kemuliaan yang tak terlihat dari kemuliaan, menatap dengan erat, dan takut bahwa penguasa rubah akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Adapun kekuatan teratas dari 3 alam semesta di udara yang sia-sia, mereka telah terpesona oleh penampilan yang menakjubkan dari perang ini, dan mereka terobsesi dengan penampilan. Istana tidak memiliki hati, tidak ada debu, kebencian terhadap Fu dan Yu Xianyu dan orang-orang lainnya. Keempat tuan itu tercengang, mereka belum yakin dengan 4 jenius besar Terran. Adapun yang disebut 2 pesona besar, mereka tidak terlihat oleh mereka. Namun, setelah pertempuran alam semesta ketiga di medan perang, 2 jenius dari para leluhur Terran, penyanyi dan penguasa dunia, menekan mereka semua dengan kekuatan mereka sendiri, yang merupakan 2 lainnya dari 4 kemuliaan surgawi yang agung. Orang-orang Xiao Yaozi dan Peri Yingxia juga menyiksa mereka tanpa amarah. Dalam pertempuran itu, keempat tuan kepercayaan diri dapat digambarkan sebagai kepercayaan diri. Hari ini, ketika mereka melihat 2 lainnya dari 4 kegilaan surgawi suci yang agung dan tukang sihir, mereka lebih kuat dari keduanya, dan alam semesta kedua dari berbagai bangsa, dan jenius lainnya, juga muncul. Ketika sudah cukup untuk bersaing dengan dewa perang yang tak terkalahkan dan penyihir, rasa kehilangan di hati mereka tidak dapat lagi dijelaskan dengan kata-kata. Itu lebih dari mereka, yaitu para patriark muda dari alam semesta kedua dari berbagai kelompok etnis, dan generasi patriot lainnya, merasa lebih mendalam. Inilah alam semesta kedua, tetapi pada saat ini, itu adalah 2 generasi kesombongan surgawi, dan seorang penguasa hantu yang masih tidak dapat diidentifikasi. Di antara 10 jenius teratas dari alam semesta kedua, meskipun ada singa-singa peringkat ketiga dan tiran singa yang lebih sedikit, tetapi itu tidak bertahan lama, dimakan dan dipanggang dan dimakan. Bagaimana ini bisa begitu memalukan? Hei, itu juga pada saat ini, di langit yang jauh, tiba-tiba ada suara siulan langit yang retak, mengejutkan orang-orang, dan kekuatan yang kuat dari berbagai kekuatan di sekitar kekosongan melihat sekeliling dan berbalik untuk melihat masa lalu. Dalam garis pandang, King Peng yang sangat besar, yang telah mengalami 1000 kaki, melintasi kehampaan dengan daging dan mengepakkan sayapnya. Di belakangnya,
Dia jelas mengikuti benteng hampa berdiameter 100.000 meter, dan energi kinetiknya terbuka penuh, dan beberapa dari mereka samar-samar tidak mampu mengimbangi kecepatannya. Orang-orang kuat dari alam semesta kedua semuanya tinggal sebentar, dan kemudian mereka bersemangat dan berseru serempak. King Peng bermata merah. Sebenarnya dia datang. Kelompok kedua dari alam semesta kedua, minoritas King Peng, yang kedua di alam semesta kedua, generasi kedua Peng yang sombong. Ada pertunjukan yang bagus di sini. Dibandingkan dengan tiran singa peringkat ketiga, penguasa King Peng lebih kuat. Itu juga merupakan langkah pertama dari kekosongan ke-12. Itu tidak lebih lemah dari kejeniusan umat manusia. Suku King Peng, di antara 10 besar federasi alam semesta kedua, berada di peringkat kedua. Masih berada di posisi ketiga sebelum singa perang, dan dengan demikian cukup untuk melihat kekuatan keluarga ini. Kekuatan kebangsaan King Peng tidak hanya tercermin dalam kekuatan keseluruhan seluruh kelompok etnis, tetapi juga kelompok etnis dari kebangsaan King Peng. Kekuatan individu sedikit lebih kuat daripada singa perang. Kekuatan semacam ini tercermin dalam darah tubuh dan bakat dalam darahnya. Kebangsaan King Peng dikatakan sebagai keturunan darah King Tianda Peng di zaman kuno, dan sumber darah King Tianda Peng adalah iblis besar yang legendaris di zaman kuno. Da Yao Peng Peng, seperti Kaisar Neter, di era zaman kuno, adalah keberadaan tingkat tertinggi, memanggul naga emas, kura-kura raksasa berongga. Namun, kubunya bukanlah kepala bayi tanpa kepala, tetapi mata surgawi lainnya yang diduga konyol. Tentu saja, titik ini, apakah itu Yesuan atau tiga kekuatan teratas dari tiga alam semesta utama di dunia, semua tidak tahu, bagaimanapun juga, kehancuran masa lalu, yang melibatkan hampir semua makhluk kuno, semua harus berdiri. Dalam pertempuran itu, ada ratusan orang yang selamat dari naga emas dan burung bulbul kuno, dan Yesuan tidak dapat memanggil nama mereka satu persatu. Jika Anda tidak mengerti kam iblis besar, Anda dapat mengerti. Mungkin, rahasia warisan kelompok etnis ini akan dicatat dalam hal ini, tetapi itu jelas tidak akan mudah bocor, dan rahasianya tidak akan menunjukkan kepada orang-orang. Peng Horor adalah salah satu dari tiga patriark kebangsaan King Peng dan yang ketiga dari alam semesta kedua. Di antara tiga Inggris, singa hanya berada di bagian bawah. Selain Peng Horor peringkat kedua, ada keberadaan yang lebih menakjubkan, meskipun itu juga dunia ke-12 dari perbaikan kekosongan tingkat pertama, tetapi Peng Horor dari situasi ini bukanlah lawannya. Hanya karena kekuatan dewanya terlalu kuat. Orang ini bernama Jiao Batian. Jiao, pertarungan yang kuat. Keluarga **** juga merupakan pemimpin teratas dalam 10 besar federasi alam semesta kedua, ras terkuat. Keluarga ini dikatakan sebagai keturunan dewa dari 9 kalajengking dewa di zaman kuno, dan nenek moyang dewa dari 9 kalajengking dewa adalah konjak dewa dalam legenda zaman kuno. Konjak laut darah, seperti iblis besar Kun Peng, Kaisar Neter, di era zaman kuno, adalah keberadaan tingkat tertinggi, juga dapat memikul naga emas, kura-kura raksasa virtual. Itu hanya kam, tetapi sama saja. Itu adalah kam yang sama dengan penyihir besar, dan itu adalah musuh kam. Pada saat ini, kengerian Peng tampaknya menjadi pembuluh darah yang berdarah, dan berubah menjadi King Peng bermata merah, yang tersapu dengan kecepatan. Benteng Qian berdiameter 100.000 meter di belakangnya hampir tidak bisa mengimbangi. Di arah lain, kekosongan berada di kejauhan, dan awan darah besar datang. Darah itu agung, luasnya alam semesta, sementara itu, ada sekilas darah bertanduk tunggal yang besar, menelan awan, dan momentumnya canggung, dan kecepatannya tidak lebih lemah dari kengerian Peng, dan bahkan melampauinya. Di balik darah bertanduk satu ini, ada juga benteng berbintang berdiameter 100.000 meter, nyaris tidak menyertai, benteng berbintang ini penuh dengan darah, dan tubuh kapal diukir dengan kalajengking dewa berkepala 9, yang merupakan alam semesta kedua. Kepala keluarga, simbol keluarga dewa. Di sekitar kehampaan, kekuatan teratas dari pasukan teratas. Pertama kali dilirik, dan kemudian mereka berteriak lagi. 9 kepala darah. Ini adalah orang-orang berdarah dan kuat dari keluarga dewa. Puncak kedua dari alam semesta kedua, keluarga peringkat teratas. Tampaknya harta karun kuno dari harta karun kuno benar-benar menyentuh hati orang-orang. 3 teratas dari 10 kelompok teratas alam semesta kedua, bahkan kekacauan alam semesta ketiga sebelumnya, medan perang alam semesta tidak berpartisipasi, dan kejeniusan si jenius dan si jenius Raja Obat Bius Guding tidak tertarik, tetapi kali ini telah datang. Petik 2.
Singa perang telah mundur, tetapi King Peng dan orang-orang berdarah yang lebih kuat telah datang pada saat yang sama. Bagian kekosongan ini akan kacau balau, dan akan ada drama yang bagus. Kekuatan besar dari semua kelompok etnis seharusnya tidak mudah ditembak. Meskipun orang-orang King Peng dan orang-orang berdarah memiliki fosil hidup yang melampaui lingkungan Qian Kun, kekuatan keseluruhan lebih kuat daripada keluarga kura-kura, tetapi di sini adalah lautan kura-kura, sarang yang terakhir. Di mana itu? Itu adalah kekuatan besar dari kedua keluarga ini, hanya duduk di kota. Sepertinya kekuatan besar yang datang dari Teran tidak dapat lagi ditembak. Ini adalah alam semesta kedua. Lagi pula, selain kura-kura, King Peng dan berdarah juga dapat datang. Yang terakhir tidak mengambil gambar, dan kekuatan besar Teran hanya dapat berkedip kering. Ya, pertempuran ini ditakdirkan untuk menjadi pertempuran dan kontes antara generasi muda. Meskipun Teran memiliki dua jenius besar, seperti iblis dan iblis, bahkan Peri Xiao Yao dan Yingxia mungkin berjongkok dalam kegelapan. Namun, di generasi kedua alam semesta kedua, ada juga kengerian dan kesombongan Peng, dan sulit untuk memprediksi siapa yang akan menjadi hasil akhirnya. Sangat disayangkan bahwa dua jenius besar Teran tidak terkalahkan, dan Dewa Perang yang tak terkalahkan masih melempar di kamp. Itu dikejar oleh 10 istana surgawi, dan tidak mungkin untuk mundur. Rubah dan Tuan jatuh lebih awal, dan mereka diasingkan ke kekosongan kehampaan. Jika tidak hari ini jika ada dia dalam pertempuran ini, itu akan lebih menarik. Bukankah itu sama, meskipun ada kekurangan rubah, tetapi ada sedikit kemuliaan, sama mempesona dan menyimpang, dan juga makanan besar, bahkan angin singa dipanggang olehnya, tingkat keganasannya sama sekali tidak kalah dengan Raja Rubah. Petik 2. Ya, identitas orang ini sekarang juga diragukan. Mungkin bukan dari akhir dunia kuno. Terlalu misterius dan mengejutkan. Hei, raungan, tepat saat pasukan teratas terkuat di langit imajiner berteriak, dari jarak antara dua kiri dan kanan, Peng Ming dan Gong datang bersamaan. Benteng Qian di belakang kengerian Peng, dan benteng berdarah di belakang para tiran-tiran, semuanya diparkir dengan mantap ribuan mil jauhnya, menempati dua posisi kesombongan yang berbeda, membentuk pengepungan seperti halnya kam-kam pasukan utama lainnya. Kolom cahaya merah muda yang naik dan membanting dikepung dengan kuat. Dua King Peng bermata merah dan kalajengking berdarah, yang sangat besar dan besar, tidak berhenti, dan mereka langsung bergegas ke medan perang di dalam pengepungan pasukan yang kuat. Di sini, hanya gadis debu sihir, iblis kalajengking dan penyihir yang berada dalam pertempuran sengit, tetapi sekarang jelas akan berbeda, 3 alam semesta dari alam semesta kedua, 3 kemuliaan akan bergabung dalam lingkaran pertempuran, 5 pihak bertarung pada dasarnya, itu menentukan hak untuk menjadi milik asap. Karena generasi Qian Kun yang lebih tua tidak dapat menembak. Generasi tua dari pasukan Teran lainnya menghela napas dan menoleh ke keturunan berbagai ras di belakang mereka. Mereka tampak tak berdaya. Mereka berdua adalah generasi muda, tetapi mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Yang tak berdebu, istana, hati, balas dendam, dan peri giok, para patriot keturunan ras manusia, tersipu, mereka tiba-tiba menyadari fakta yang mengejutkan, lingkaran yang memimpin generasi, tanpa disadari, tanpa mereka. Berdiri di tanah, hei, raungan, di kejauhan antara dua kekosongan kiri dan kanan, Peng Ming dan Gong datang pada saat yang sama, dan kengerian Peng dan tembakan arogan pada saat yang sama. Banyak kabut asap biru mengalir keluar di tubuh King Peng mata merah, dan angin dan awan bergoyang, dan sudut langit diselimuti, menjebak seluruh medan perang. Dalam sekejap mata, aturan kekosongan medan perang ini tampaknya telah terpengaruh sampai batas tertentu. Ini bermanfaat bagi King Peng bermata merah, dan napas kengerian Peng telah meroket, sementara kekuatan orang lain telah ditekan. Pada saat yang sama, di arah lain, tubuh berdarah dari tubuh asli dihancurkan dari cakar, dan kemudian ada bentuk tubuh dan darah energi yang setara dengannya meraung keluar, dan itu sudah ada di Yesuan baru-baru ini. Raungan, raungan, meskipun tubuh dewa energi ini sama dengan kecoa, tetapi memiliki 9 belati licik, masing-masing memuntahkan asap air api, juga menyelimuti sepotong kecil kekosongan, menutupi seluruh bentuk tubuh Yesuan. Ini adalah 2 jenis darah dan kekuatan magis. Mereka sama dengan singa dan singa dari singa perang. Kekuatan magis berbakat King Tian Dapeng Sing Peng Peng Tian. Bakat pembuluh darah dewa berkepala 9 tinju sihir berdarah. Peng tertegun dan menghancurkan surga dan 2, dan begitu dia memasuki medan perang,
dia segera menunjukkan darah dan kekuatan magis terkuat, dan dia dipaksa untuk melewati palang. Pertarungan jarak dekat ketiga pria itu, sekejap mata menjadi kekacauan 5 orang. Ada sedikit kemuliaan di Nether, singa adalah saudara ketiga, aku berani membawanya ke panggang, hari ini tidak bisa membiarkanmu hidup. Ya, alam semesta kedua adalah 3 generasi kontemporer, dan sejak itu, salah satu yang jatuh, hari ini, Tuhan akan memberi penghormatan kepadanya dengan darah Nether Anda, untuk menghibur 3 roh tua. Dalam deru-deru, kengerian dan kesombongan Peng juga turun ke arah siulan. Meskipun tujuannya hanya Yesuan, yang terakhir telah menjadi kelompok dengan kalajengking dan debu ajaib, dan sulit untuk membedakan mereka. Untuk target, hasil akhirnya hanya bisa menjadi huru hara 5 orang. Pada saat berikutnya, ada dahak yang menyesakkan di hidung kalajengking, yang secara tidak sengaja terkena. Naga energi dengan 9 kalajengking raksasa menghantam 2 dewa iblis berkaki 1000, yang salah satunya langsung diredam oleh belati, biarkan Yun Yun Xiao 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 Xiao. Hei, di tangan wanita debu ajaib itu, darah si merah memerah lagi. Mata terlemah ke-8 juga hancur. Naga darah kehidupan ini sangat enggan untuk menghalangi 4000 kepala dewa iblis. Aku bergegas ke dalamnya, dan 3 dari mereka mencelupkan diri ke dalam kabut naga dewa ini, menyebabkan kehidupan mereka runtuh. Kalian mencari kematian, aku menunggu pertarungan besar, bagaimana dengan neraka? Apakah 3 kerajaan dari Federasi Alam Semesta kedua? Bukankah mereka telah menghancurkan 1? 2 yang tersisa, hari ini akan jatuh di sini. Penyihir dan wanita debu ajaib itu sangat marah, dan pada saat yang sama ganas, bergemuruh hebat, bendera sihir di tangan berayun, Gukin bersenandung, memanggil beberapa dewa iblis dan naga dewa, berteriak ke arah Peng yang mengerikan dan sombong. Yesuan tidak menahan tangannya, dia tidak ragu untuk menurunkan berat badan, dan melambaikan tangan lagi. Kali ini, meskipun tidak ada cakar hijau tua, itu ditembakkan di telapak tangannya, dan dia tidak memasuki alis hijau tua yang telah mencapai 2000 kaki. Pukulan telapak tangan ini, wajah Yesuan pucat sesaat, harga yang dibayarkan tidak sedikit, kekuatan tubuh hantu telah membayar setengahnya, pesona yin bawaan yang sebelumnya ada di kolam yin chi energi murni meningkatkan kekuatan hijau tua, ganas, dan kekuatannya meroket. Panggilan, di bawah dorongan angin, mata hijau tua asli 2000 kaki membengkak menjadi raksasa 5000 kaki, raungan diam-diam, berdarah dan jernih, mulut Zhang akan menenggelamkan 9,5 dewa, 4 belati runtuh hancur, berubah menjadi kabut energi berdarah, ditelan oleh hijau tua. Panggilan, hei, pada saat yang sama, kengerian Peng juga luar biasa, dan King Peng yang bermata merah berkibar dengan panik, dan seluruh bagian kehampaan yang ditutupi oleh kabut biru sedikit bergetar. Kemudian, anak panah yang tak terhitung jumlahnya dari bentuk bulu muncul di alam semesta yang dipengaruhi oleh kekuatan medan surgawi. Itu seperti angsa biru yang berkibar, menutupi langit dan menutupi langit. Ini adalah salah satu metode pembunuhan King Tiandapeng, dewa berbakat, dan iblis Pengfeng. Tampaknya ini semacam larangan, tetapi bagaimana bakat King Tiandapeng bisa sesederhana itu? Apa yang ditunjukkan Peng Pengtian sebelumnya hanyalah bentuk dasar dari kekuatan magis berbakat semacam ini. Dia menggunakan sepotong kecil kekosongan untuk menutupi medan unik kekuatan magis ini, dan memberkati kekuatan ofensifnya dan melemahkan lawannya. Terus terang, itu hanya efek kekuatan tambahan. Yang sedang berlangsung saat ini adalah kekuatan pembunuh dari kekuatan supernatural semacam ini. Anak panah hijau seperti angsa dan salju semuanya tergesa-gesa, bersiul, kecuali perhatian khusus Peng terhadap objek yang tidak diserang, yang lainnya ada di sini. Keberadaan dunia terlarang akan dicantumkan sebagai target serangan. Termasuk kolom cahaya yang bergegas tidak jauh dari huru hara 5 orang. Ribuan puluhan ribu bulu King Pengling telah memasuki kolom cahaya merah muda. Karena bentuk energi, mereka segera menghancurkan kolom cahaya merah muda, menyebabkan semacam kebingungan medan magnet. Awalnya, tiang lampu didirikan langsung ke langit. Kolom cahaya merah muda tiba-tiba tampak canggung. Pipa merah muda di kolom cahaya menjadi semakin bergelombang, yang secara langsung memengaruhi stagnasi sakral dan sakral dari kantung-kantung suci di atas sakral suci, membuat selera tariannya kurang elegan. Pada saat yang sama, rawa-rawa leluhur akhirnya terbangun dari keadaan mabuk dan menari. Perhatian diperluas dari kolom cahaya merah muda, dan semua pemandangan di luar kolom cahaya dikumpulkan. Hei,
Mayat-mayat itu mempesona dan glamor. Pada saat ini, kemarahan berdarah di tengah desahan, kemarahan langit, sementara lengan kanan berada di bawah getaran, tangan itu telah memiliki senapan tulang darah sepanjang 3 kaki, dan ujung senapan itu memiliki api hitam. Dalam transpirasi, itu adalah api mayat bawaan, dan ada gambaran menyeramkan dari roh-roh jahat di alam liar, yang semuanya adalah makhluk kuat yang dibunuh oleh para leluhur di zaman kuno. Pada saat yang sama, baju besi merah menyala yang dikenakan oleh mayat para leluhur juga mengeluarkan api mayat hitam tak berujung pada saat ini, langsung bergoyang 100 mil jauhnya, dan semua kekosongan dalam radius bentuk tubuh. Untuk mayat api, di atas laut, banjir dan kesedihan yang tak terhitung jumlahnya meraung, bergegas, dan memusnahkan keruntuhan, memicu senapan berdarah, berdiri tanpa alas kaki di atas api rawa-rawa leluhur, semakin buas. Booming, saat ini, diameter 100 mil, ketinggian kolom cahaya merah muda yang tidak dapat dideteksi secara visual benar-benar runtuh. Merah muda lebar juan hua 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 na 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 juan 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 juan. Juan 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 muncul di tanah Yesuan 5 orang, tulang-tulang berdarah itu tertegun. Melihat pemandangan ini, semua kekuatan teratas di kekosongan di langit berubah seketika, dan Yesuanlah yang menghentikan serangan di tangan mereka dan melihatnya, iblis besar Kunpeng. Konjak laut darah. Tidak benar, hanya memiliki darah mereka sendiri yang sangat lemah. Benci Gukin, bendera penyihir, aku benar-benar melihatnya lagi. Tapi bagaimana aku bisa mengendalikannya di tangan semut seperti itu? Masih ada kegelapan kuno yang berdarah dan murni. Ini sama sekali tidak mungkin. Kaisar Nether telah jatuh, dan kegelapan telah hancur total pada akhir zaman kuno. Aku adalah leluhur, namaku kekeringan, Hawking, menteri. Di mana orang-orang itu? Tidak, mengapa ada begitu banyak kenangan yang hilang? Di mana ini? Napas tahun-tahun itu berbeda. Apa yang terjadi? Apa? Dengan kesedihan dan kesedihan suci, aku terbangun dari keadaan mabuk dan menari segera setelah kelahiran para leluhur, memanggil tulang dan senjata yang berdarah, meruntuhkan kolom cahaya merah muda, melangkah keluar, datang ke dunia. Dalam belenggunya, pertama kali dia dipenuhi dengan keraguan yang mendalam. Wajah cantik itu tampak sedih. Saat dia berbaring, dia bergumam pada dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia sendirian dengan satu tangan dan menjerit kesakitan di langit berdiri. Jelas, harta karun yang disegel di dalam kabut asap hanyalah sumber dari leluhur suci. Meskipun dia masih dia, tetapi cacatnya terlalu besar, bahkan ingatannya tidak lagi lengkap. Adegan ini mengejutkan semua kekuatan bintang di kehampaan. Perang Yesuan yang tak tertandingi telah berhenti, dan seluruh bagian kehampaan telah jatuh ke dalam keheningan dan kesepian. Dalam menghadapi keadaan kekeringan leluhur ini, mendengarkan bisikan-bisikan dari mulutnya, semua orang terkejut, melahirkan perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Satu generasi kekuatan kuno, dekat dengan keberadaan tingkat tertinggi pada zaman itu, jatuh ke titik seperti itu, tubuh telah lama jatuh, hanya menyisakan sumber spiritual yang rusak, disegel dalam harta karun kuno. Ini terlalu menyedihkan. Banyak orang telah mengembangkan pemikiran perkembangan, dan mereka mengenang tentang kehancuran dunia yang terjadi pada akhir zaman kuno. Pada akhirnya, apa yang terjadi pada kehancuran tanah, bahkan setelah orang-orang kuno yang masih hidup, inilah yang terjadi hari ini. Tak tertahankan, namun, ini adalah medan perang, dan ini adalah tempat yang sangat penting bagi kelahiran harta karun kuno. Ini bukan tempat yang damai dan tenteram. Ini ditakdirkan untuk membuat orang merasa tenang dan boros. Pikiran para kekuatan teratas di langit imajiner dengan cepat terganggu oleh gemuruh energi yang meledak, biarkan mereka tiba-tiba menyadari, dan pikiran kembali ke kenyataan. Berteriak, booming, hei, mayat-mayat itu sekali lagi menjerit. Kali ini, raut wajahnya benar-benar hancur. Lengan kanan terguncang dan dipisahkan oleh 1000 mil, dan mayat-mayat hitam dari 2 tenda bergegas keluar. Satu kanopi, benar-benar mematahkan jarak penghalang, merobek kekosongan, langsung muncul di depan wanita debu ajaib, berubah menjadi tombak senjata tajam dan tak tertandingi melalui bahunya. Hujan darah segera memercik, mewarnai penetasan merah Gukin. Sebuah kanopi di sebelah barat, kedatangan instan, juga tombak senjata, lubang melalui lengan kiri iblis, sehingga tangan kiri yang memegang bendera kalajengking hampir jatuh ke kekosongan. Ini belum selesai. Hampir pada saat yang sama, lautan mayat hitam mayat leluhur telah bergulir,
dan ada mayat hitam besar di utara dan selatan, yang berubah menjadi dua. Sosok kecoa, seperti mayat, berada di belakang daging hitam berdarah yang hancur, merobek. Kekosongan, muncul di belakang kengerian Peng yang mengerikan dan para tiran, bersumpah seperti pergi, menyipitkan mata ke arah leher keduanya. Hei, petik 2, hei, kengerian Peng dan para tiran yang sombong tidak dapat dipisahkan, dan darah para raksasa begitu kejam sehingga bentuk tubuhnya sudah tidak stabil. Dia hampir jatuh dari kehampaan, dan napasnya tiba-tiba jatuh. Ini jelas merupakan dua belenggu. Mayat-mayat memiliki sebagian kecil dari ritme darah. Pada saat yang sama, ada juga huimang merah muda samar, yang telah bergegas keluar dari alis mayat-mayat, dan berubah menjadi bilah darah suci, yang seperti bilah berdarah hantu, dan berbalik ke Yesuan ke arah lain. Raungan, gimik hijau tua yang telah mencapai ketinggian 5.000 kaki meraung dalam sekejap, dan itu tepat di depan sosok Yesuan. Sangat disayangkan slogan itu terbuka lebar, dan wajah disia-siakan oleh harta karun yang buas dan berharga. Bentuk kecemerlangan berdarah seperti pisau koi telah dihancurkan dari alis hijau tua. Salah satunya dipotong menjadi dua, dan meledak, berubah menjadi dua energi hijau tua, yang dengan cepat tersapu. Puff, tulang hijau tua itu runtuh, Yesuan memberontak oleh kekuatan magis, dan panah darah disemprotkan keluar dari mulutnya. Tubuh Nether telah mengalami sedikit cedera. Dia telah kehilangan kekuatan bertarung lagi dalam waktu singkat, dan tidak bisa lagi terus menampilkan darah Nether. Cakar ajaibnya hilang. Setelah perang, Anda harus memperbaiki cedera tubuh dengan cairan dingin bawaan di kolam Yinchi sebelum Anda dapat bertarung lagi. Semua ini panjang, tetapi sebenarnya, hanya ada 3 napas sebelum dan sesudahnya. 5 generasi terkuat dari generasi muda, kekuatan tempur telah mencapai, atau sebanding dengan kekosongan besar ke-12, tetapi dalam waktu 3 tingkat yang singkat, mereka semua diciptakan oleh kekeringan dan para leluhur. Gengsi 1 diterjemahkan menjadi yang terbaik dalam jumlah bakat jangka pendek. Itu seperti mimpi, itu pertunjukan yang hebat. Meskipun hanya ada 1 sumber spiritual yang tersisa di mayat, masih ada periode ke-15 dari dinasti ke-19, dan penindasan dinasti ke-12 ada, bahkan jika lawan memiliki 5 orang, dalam waktu singkat dari 3 bunga. Penyelesaian, pada kenyataannya, seharusnya. Namun, keberadaan kekosongan akhir di udara sekitarnya tidak tanpa, lebih dari 3, tetapi jika mereka ditembak, mereka tidak akan pernah bisa melakukan ini. Apakah itu Yesuan atau gadis debu ajaib, iblis kalajengking, atau kengerian Peng dan yang sombong, kelima orang itu bukanlah keberadaan biasa, bahkan yang terkuat yang bertemu dengan awal dunia ke-13 memiliki pertempuran. Dan kelima orang itu memiliki darah dan kekuatan magis di tangan harta karun kuno atau kekuatan kuno para leluhur. Kekuatan tempur sama sekali tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Meski begitu, mereka masih dalam waktu singkat dari 3 minat, mereka secara kolektif ditekan oleh kekeringan leluhur. Kemenangan semacam ini mengejutkan semua orang, dan udara di sekitarnya sudah menjadi suara yang dingin. Itu adalah kekuatan besar dari dunia ke-15, seperti pola kalajengking naga, pembunuh perang, dan leluhur tanpa alis, yang semuanya dikalahkan. Dalam sekejap, saya menyadari kesenjangan antara diri saya dan leluhur saya. Meskipun sama dengan dunia ke-15 kekuatan besar, tetapi kekeringan dan kekeringan leluhur benar-benar berasal dari keberadaan kuno, sekarang hanya sumber spiritual yang rusak yang sudah kuat, pengalaman tempurnya tetap ada, kesadaran bertarung tetap saja, 1 orang pasti bisa melawan 2 atau 3 persekutuan mereka. Ini pasti ritme langit. Meski begitu, mereka masih harus menembak. Harta karun kuno dari para leluhur telah dikumpulkan oleh para leluhur, dan untuk mendapatkan harta karun ini, hanya mungkin untuk menekan yang terakhir. Suasana hampa ini telah berubah seketika. Semua orang sebelumnya berpikir bahwa milik Baolu adalah itu diputuskan oleh 5 generasi muda, seperti Yesuan, bahwa sekarang tampaknya bagaimanapun juga, telah terjadi pertempuran hebat dari tingkat energi yang hebat.